Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini di mana kita akan memulai ibadah kita pada bulan yang baru di bulan Juli. Kita akan memulai ibadah kita pada awal bulan dengan seperti biasa kita mengadakan perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di mana kita dapat melaksanakan ibadah ini kembali sesuai dengan ketentuan pemerintah DKI bahwa pada saat ini kita belum diperbolehkan untuk melakukan ibadah secara tatap muka di gereja karena alasan pandemi yang merebak pada akhir-akhir ini. Biarlah sebelum mulai kita akan bersatu dalam doa untuk kita membuka ibadah ini. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kalau pada pagi hari ini Kau kumpulkan kembali kami untuk kami dapat sama-sama beribadah. Walaupun masih kami lakukan via YouTube, kami percaya di setiap kami ada hadirat Tuhan yang akan menguatkan kami, bahkan membawa kami kepada ucapan syukur, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan yang terus Engkau berikan kepada kami karena kasih karunia yang luar biasa Engkau berikan kepada setiap jemaat-Mu GGP Kanaan. Tuhan, persiapkan kami untuk kami dapat melaksanakan ibadah ini Bapa. Biarlah Engkau turut campur tangan, berotoritaslah di setiap kami, bahkan kuasai seluruh keberadaan kami, dimanapun kami berada bersama dengan jemaat Kanaan, untuk kami dapat memulainya ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kuduskan dan sucikan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami memulainya ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dan kita belajar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, di mana Tuhan akan memberikan pencerahan kepada kita, dan bahkan pengertian-pengertian akan firman yang disampaikan pada pagi ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan, bahkan memahaminya lebih mendalam lagi Tuhan. Biarlah melalui Roh yang Kudus Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau bawa kami untuk kami mengerti atas pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan kepada setiap jemaat GGP Kanaan. Kami percaya ada kekuatan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang disediakan untuk kami semua jemaat
GGP Kanaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat bagi kebesaran nama-Mu. Juga memakai bahasa-bahasa yang sesederhana mungkin. Sehingga kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan ini. Terima kasih Bapa. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, pada pagi ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya firman Tuhan ini. Demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Sekian firman Tuhan. Nah saudara, dari renungan firman Tuhan kita boleh pelajari sekarang ya. Maksud dan tujuan Tuhan memberikan firman itu kepada kita untuk kita memahaminya lebih mendalam lagi. Jadi kalau kita baca di ayat yang pertama ya, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi pada saat itu ada perayaan orang Yahudi, tetapi di sini tidak disebutkan ya perayaan persisnya, perayaannya seperti apa, tetapi banyak perayaan-perayaan orang Yahudi yang selalu diingatkan oleh Tuhan. Mulai perjanjian lama pun Tuhan Allah memberikan peringatan kepada umatnya bangsa Israel supaya merayakan hari-hari umat beragama, supaya merayakan hari-hari Sabat, karena untuk mengingatkan kita semua bahwa kita kalau nggak diingatkan saja lupa, apalagi sudah diingatkan saja sering lupa ya, apalagi nggak diingatkan gitu. Nah, di sini Tuhan mengingatkan bahwa pada suatu saat pada hari orang Yahudi Tuhan berangkat ke Bait Allah. Jadi kalau kita baca di ayat 1 sampai dengan 4, ia berangkat ke Yerusalem. Maksudnya bukan ke kolam Betesda, tetapi dia melewati kolam Betesda. Jadi di dalam perjalanannya menuju Yerusalem, dia melewati melalui gerbang domba, pintu gerbang domba ya. Jadi di Yerusalem itu ada tembok, Yerusalem itu berupa seperti benteng ya, di tembok, dikelilingi tembok gitu Yerusalem itu. Dan di sana ada 12 gerbang rupanya. Jadi begitu kita memasuki Yerusalem, itu ada beberapa gerbang yang memang sesuai dengan kalau nggak salah 12 nama suku bangsa Israel, anak-anak Yakub.
Tetapi namanya disebut gerbang domba, ada gerbang ikan, dan ada singa apa gitu ya. Banyak, ada gerbang sampah, itu diberi nama setiap gerbang itu. Nah, Tuhan Yesus berjalan melalui salah satu gerbang itu, yaitu gerbang domba. Di dalam gerbang domba, berdekatan dengan gerbang domba, itu ada kolam Bethesda. Kalau kita baca di sini ya, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Kalau nggak salah artinya tuh rumah kemurahan, rumah anugerah, itu kolam Bethesda. Saya akan cerita sedikit Bethesda untuk menguatkan saja. Sebetulnya ini kolam Bethesda tuh tidak terkait langsung dengan kepercayaan Yahudi, tetapi seperti dikultuskan. Jadi kepercayaan orang Yahudi itu timbul karena setelah imam-imam besar menguasai Yerusalem, dikuasai oleh imam-imam. Jadi kolam itu dipercaya dapat menyembuhkan setiap orang sakit ya. Dan di sana ada serambinya, ada 5 serambinya ya. Jadi 5 serambi itu terdapat orang-orang sakit, orang-orang lumpuh, orang-orang timpang, dan orang-orang buta berkumpul semua di sana. 5 serambinya tuh penuh. Dan di sana ada yang 38 tahun telah sakit gitu ya, dan berbaring di sana. Jadi semua orang di situ menantikan di Bethesda itu, suatu kolam itu, mereka menantikan goncangan air dari kolam itu, di mana setiap saat bisa bergoncang air itu. Dipercaya goncangan itu ada malaikat turun dari sorga dan menggoncang kolam itu, sehingga siapa yang terdahulu masuk akan disembuhkan. Luar biasa ya kepercayaannya tuh. Jadi siapapun yang terdahulu masuk saat ada goncangan, saat malaikat Tuhan turun ke kolam itu, akan disembuhkan. Jadi mereka percaya bahwa itu adalah goncangan yang digoncang oleh malaikat Tuhan. Sehingga siapa yang terdahulu, siapapun yang datang sampai turun ke kolam itu saat goncangan itu, dia akan disembuhkan. Dan dikatakan di sini, apapun penyakitnya akan disembuhkan. Luar biasa ya, apapun penyakitnya akan disembuhkan. Jadi kita boleh pelajari di sini bahwa setiap orang memerlukan kesembuhan. Setiap orang, orang-orang sakit, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang ada di samping, di serambi kolam Bethesda, itu memerlukan kesembuhan. Jadi memang dari dulu sampai sekarang pun orang memerlukan kesembuhan. Kalau kita renungkan, sebetulnya bukan kesembuhan itu yang kita perlukan, tetapi kita punya Tuhan supaya kita disembuhkan, bahkan kita dikuatkan. Nah, pemahaman ini mengingatkan kita sekalian bahwa di kolam Bethesda pun bisa orang disembuhkan karena dikatakan apapun penyakitnya. Nah, dari sini kita boleh pahami ya bahwa setiap kita membutuhkan Tuhan, setiap kita membutuhkan penyembuhan yang Tuhan sediakan kepada kita. Walaupun kolam Bethesda itu tidak selalu yakin itu dapat menyembuhkan karena Tuhan Yesus pun ada di situ lewat gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyembuhkan sekian banyak orang yang ada di Bethesda gitu ya. Dia hanya melihat, dia hanya lihat, bahkan menawarkan kepada orang sakit ini ya. Nah, yang pertama tadi adalah ada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga pada saat Tuhan ke Yerusalem, punya kehendak, punya keinginan Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan kita yang dalam kesakitan, yang dalam kelemahan. Melalui pemahaman ini kita boleh pelajari ya bahwa memang orang memerlukan kesembuhan, memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini di ayat 5 ya. Saya bacakan di ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun sakit. Luar biasa ya. Kalau kita renungkan 38 setahun itu sakit, bagaimana keadaannya ya.
Luar biasa. Mungkin saudara-saudaranya pun sudah meninggal, sudah orang tuanya pun sudah nggak ada, karena separuh hidupnya dia hanya merasakan kesakitan dalam tubuhnya dan ia berbaring. Dikatakan di ayat 5 ya, karena di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu. Jadi luar biasa saudara ya. Sudah 38 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu separuh hidup manusia. Mungkin satu generasi ya, dikatakan di sini 38 tahun. Luar biasa ya. Dikatakan, maukah engkau sembuh? Tuhan memberikan kepada si sakit itu menunggu selama 38 tahun. Jadi Tuhan pada saat itu lewat di kolam Bethesda, dia menghampiri si sakit yang 38 tahun menunggu karena sakit ya. Tetapi iman percayanya, kekuatannya, pengharapannya kepada Tuhan terus punya semangat untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Karena apa? Dia punya pengharapan, dia punya semangat walaupun dalam keadaan yang kelemahan, walaupun dalam keadaan tubuh yang lemah, walaupun dalam kekurangan yang ia rasakan, tetapi ia punya pengharapan kepada Tuhan. Dia punya iman percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia punya semangat, dia punya kepercayaan kepada Tuhan bahwa setiap saat walaupun kolam itu dia tidak sampai di kolam itu, dia akan sembuh. Tapi tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi dia punya keinginan, punya semangat. Nah, semangat itu yang kita pelajari ya. Walaupun kadang-kadang memang seperti kita dalam keadaan lemah, tetapi semangat tetap kita harus mempunyai keinginan untuk sembuh, kemampuan untuk kita berusaha dengan berbagai macam cara untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita memohon kepada Tuhan. Bahkan Tuhan melewat menanyakan, maukah engkau sembuh? Sungguh ya, itu mujizat Tuhan yang diberikan kepada kita, kepada si sakit ini yang selama 38 tahun dia menunggu kesembuhan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Marilah kita renungkan bahwa kenapa Tuhan memilih orang yang telah 38 tahun mengalami sakit? Karena hatinya berpaut kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hatinya, dia beriman, dia punya pengharapan kepada Tuhan. Karena kekuatan itulah yang ia pegang, klaim kepada Tuhan bahwa dia percaya dia akan disembuhkan ya. Semangatnya itu. Bagaimana dengan kita ya? Kalau kita mengalami seperti itu ya, luar biasa ya. Banyak orang yang putus asa karena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Banyak orang yang mengalami stres, bahkan sampai bunuh diri. Karena apa? Karena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Luar biasa, ini 38 tahun. Dia percaya, dia punya pengharapan. Walaupun telah 38 tahun. Mungkin orang tuanya pun sudah meninggalkan dia. Mungkin saudara-saudaranya sudah meninggalkan dia. Dan dia menunggu di samping kolam Bethesda itu, dengan pengharapan suatu saat akan terjadi kesembuhan selama 38 tahun ya. Kalau kita baca di ayat yang ke-7 dikatakan ya, Tuhan mengatakan, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sungguh terharu ya. Kita mendengarkan itu. Jadi memang dia punya semangat, tetapi tidak ada yang menolong karena ia dikatakan di sini dia berbaring, dia keadaannya berbaring ya, seakan-akan dia tidak mampu lagi, tidak bisa lagi. Mungkin dengan sekuat tenaga dia mendekati kolam, tetapi begitu mendekati kolam, goncangan itu sudah hilang dan semua didahului orang-orang. Dikatakan di sini, walaupun dia berusaha untuk mendekati kolam itu, tetapi orang lebih cepat datang di kolam itu. Jadi dia kalah cepat gitu ya. Luar biasa ya. Tetapi
Yang kita lihat dari si sakit ini pengharapannya kepada Tuhan. Iman percayanya kepada Tuhan. Bahwa ia percaya bahwa Tuhan akan menolong. Iman percayanya begitu, pengharapannya begitu kuat. Sehingga dengan segala kemampuannya ia tetap menunggu. Dengan segala kesakitannya ia tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa suatu saat ia akan disembuhkan. Seperti ayat 7 tadi yang dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku ya. Luar biasa di sini ya. Jadi di sini dikatakan orang sakit itu mengatakan di ayat yang ke-7, Tuhan, tidak ada orang. Jadi bukan Tuhan maksudnya di sini ya. Kalau di versi bahasa Inggris itu dikatakan Lord, lebih kepada Tuhan gitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari kita bisa katakan mungkin begini, Om, nggak ada yang bantu aku untuk turun ke kolam itu. Sementara aku berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuanku untuk datang ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Luar biasa saudara. Jadi dengan kerendahan hati ya katakan kepada Tuhan, memang saya sudah berusaha, memang keadaanku ini yang kadang-kadang memang ya tidak menunjang, tetapi dia mau berusaha. Akhirnya Tuhan tawarkan, apa kesembuhan, maukah engkau sembuh? Nah, Tuhan tawarkan, maukah engkau sembuh? Dia tidak berpikir bahwa itu adalah Tuhan penyembuh. Dia pun tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Tetapi dia dengan rendah hati dikatakan, Tuhan, aku tidak bisa berjalan ke sana karena saya sudah berusaha tetapi orang lebih cepat. Memang kadang-kadang kita seperti itu ya. Kadang-kadang kita terlambat mungkin datang kepada Tuhan. Tetapi di sini semangat itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Pengharapan itu yang kita menjadi kuat. Untuk kita datang kepada Tuhan bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita yang hebat luar biasa. Bukan. Karena kasih karunia Tuhan diberikan Tuhan kepada kita. Untuk kita menjadi kuat. Untuk kita menjadi kesembuhan. Jadi kesembuhan itu bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan. Memang kita sembuh. Tetapi itu ke atas kasih karunia Tuhan. Yang ada di dalam kehidupan kita. Bahwa orang-orang percaya. Dilingkupi, dinaungi oleh kasih karunia Tuhan. Yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga itu akan menyembuhkan kita. Bahkan kesembuhan demi kesembuhan akan kita rasakan setiap orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah penyembuh. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita. Ya, lanjut yang ketiga. Dari ayat 8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Luar biasa saudara ya. Dengan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan hanya katakan bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Dia tanpa pikir panjang, dia mengangkat bangun, lalu membereskan tilamnya dan berjalan. Luar biasa kekuatan pengharapan yang daripada Tuhan membuat semangat. Sehingga ia punya semangat untuk bangun, bahkan disembuhkan. Dia tidak tahu itu siapa yang menyuruhnya bangun dan menyembuhkannya. Pada saat itu juga disembuhkan. Karena apa? Karena manusia hidup oleh kasih karunia oleh Tuhan. Karena kita ada di dalam kasih karunia kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya katakan bangunlah dan berjalanlah. Berjalan. Karena apa? Secara akal manusia tidak mungkin kita orang sakit disuruh bangun dan berjalan. Tetapi kekuatan itu daripada Tuhan yang membuat kita menjadi kuat. Bahkan Tuhan katakan bangunlah dan berjalanlah. Dan si orang sakit ini tanpa berpikir panjang dia bangun dan berjalan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Di mana kita dapat merasakannya dengan kekuatan Tuhan. Seperti saudara-saudara kita juga pada saat yang beberapa waktu lalu banyak yang terpapar saudara. Tetapi kita percaya Tuhan
penyembuh. Tuhan memberikan kekuatan. Walaupun kita tidak secara mendadak langsung sembuh ya. Enggak. Tetapi kita percaya kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita itu akan memberikan kekuatan kepada kita, bahkan menyembuhkan, menyehatkan. Seperti si sakit yang telah 38 tahun. Dia hanya di Tuhan katakan, bangunlah dan berjalanlah. Artinya apa? Tuhan menyembuhkan. Tuhan memberikan karunia-Nya kepada kita, kasih-Nya kepada kita, supaya kita mau bangun dan berjalan. Artinya apa? Kita nggak diem aja, kita harus bergerak. Dan kita harus hidup. Seperti sebuah pohon, kalau diem saja dia akan kering dan mati. Tetapi kalau dia bertumbuh, terus berkembang, bertumbuh, berarti dia harus bangun bergerak seperti kita pun. Bangun bergerak berarti tumbuh. Karena ada kehidupan di dalam setiap orang percaya. Dari mana kehidupan itu? Dari kasih karunia Tuhan. Dari kekuatan daripada Tuhan. Dari pimpinan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, saya akan mengambil dari ayat yang ke-14, dikatakan dari Yohanes 5 yang ke-14, saya bacakan. Kemudian Yesus bersama dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi yang keempat dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Perkataan ini kelihatannya biasa saja saudara, tetapi mempunyai makna yang dalam bagi kita. Artinya apa? Tuhan katakan bangunlah dan berjalannya. Artinya apa? Kita jangan diem aja. Jangan berbuat dosa. Kita tinggalkan segala yang telah terjadi. Seperti si sakit yang telah 38 tahun. Disuruh bangun dan berjalannya. Angkat tilammu. Bergerak. Hidup gitu ya. Karena Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Untuk apa? Untuk bangun. Untuk meninggalkan dosa-dosa kita yang lama. Untuk kita tidak terbawa lagi dengan keadaan yang telah membelenggu kita oleh sakit, penyakit, dosa yang membelenggu, memberikan kelemahan di dalam tubuh kita, untuk kita menjadi lemah, untuk kita menjadi jatuh. Tetapi Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi. Artinya jangan ingat-ingat lagi yang lalu-lalu. Biarlah kita menuju melihat kepada Tuhan, melihat hari depan kita, melihat kehidupan kita, bahwa kita harus bertumbuh dan berkembang, bahwa Tuhan inginkan kita jangan kembali lagi, karena kita sudah dijamah oleh Tuhan, karena kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Untuk itu kita kembali belajar mengenai firman ini, karena firman itu akan memulihkan kita. Memang kita semua adalah orang-orang sakit rohani, sakit timpang, lumpuh, dan sakit yang telah berapa puluh tahun kita sakit karena tidak mengenal Tuhan yang hidup. Biarlah melalui firman ini kita diingatkan kembali, kita disembuhkan, bahkan kita dipulihkan oleh Tuhan kita. Kita diingatkan bahwa kita tadinya memang orang-orang yang timpang, kita orang-orang yang lumpuh, kita orang-orang buta rohani yang ada di pinggir kolam di Bethesda. Kita ada di serambi yang selalu menunggu kesembuhan daripada Tuhan. Dan Tuhan datang. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Tuhan mengingatkan kepada kita supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan katakan apa? Bangunlah dan berjalanlah. Artinya apa? Kita jangan diam saja. Jangan kita ingat-ingat hal-hal yang dulu. Kita tinggalkan dosa-dosa kita lupakan hal-hal yang telah kita lakukan dahulu kala. Kita memandang kepada Tuhan, karena kekuatan itu daripada Tuhan saja. Karena kemampuan itu Tuhan berikan kepada kita menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, untuk kita menempuh hari depan kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui perenungan ini kita boleh belajar terus, boleh merenungkan firman Tuhan, bahwa memang kita adalah orang yang memerlukan Tuhan. Memang kita ada dalam keadaan yang lemah, tetapi Tuhan ingatkan bahwa kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan
ada bersama dengan kita orang-orang percaya yang terus akan diperbaharui hari lepas hari. Tuhan ingatkan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan ingat-ingat yang dahulu lagi. Jangan mengingat-ingat, tetapi kita memandang kepada Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, bangunlah dan berjalanlah. Bangunlah, lakukanlah kegiatan-kegiatan kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan, jangan sampai kita kembali dan akan terjadi hal yang lebih buruk lagi kepada kita. Tuhan ingatkan kepada kita semua supaya kita terus ada bersama dengan Tuhan untuk menatap hari depan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan bersama, tetapi kita melekat seperti pokok anggur yang benar. Kita melekat kepada Tuhan, kepada sumber berkat kita. Kalau sumber berkat kita memberkati kita, luar biasa kekuatan itu melebihi dari segalanya. Karena kekuatan itu kekuatan dari Tuhan Allah kita, pencipta langit dan bumi, yang telah mengaruniakan kekuatan kepada kita hari lepas hari menjadi kekuatan kita. Baiklah, amin saudara-saudara. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari persiapkan hati kita untuk kita sama-sama mempersiapkan roti dan air anggur. Saudara, sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa untuk perjamuan suci yang telah tersedia bagi kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa, kalau pada saat ini kami dipersiapkan kembali untuk kami dapat melakukan perjamuan suci yang dilambangkan oleh roti dan air anggur yang telah tersedia di atas meja. Kami percaya tubuh dan darah Kristus itu akan mempersatukan kami dengan tubuh Kristus. Kami percaya kekuatan Kristus, kekuatan Tuhan Allah kita ada bersama dengan kita sebagai orang-orang percaya, karena kita dipersatukan dengan tubuh Kristus menjadi
menjadi kekuatan bagi kita. Karena kita percaya kekuatan itu akan memberikan terus kepada kita berkat-berkat, kekuatan, bahkan pimpinan kehidupan hari lepas hari di dalam setiap jemaat Kanaan. Biarlah melalui perjamuan ini Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau dikuduskan, supaya kami kudus dan layak di hadapan-Mu untuk melakukan perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baiklah saudara, kita akan melakukan pembacaan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, saya akan membacakan dari 1 Korintus 10 ayat 14 sampai dengan 18. Biarlah saudara aminkan setiap kata-kata yang akan saya bacakan ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku bicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ya, baiklah saudara-saudara, kita persiapkan roti dan anggur. Kita angkat roti di tangan kanan kita sebelum kita makan tubuh dan darah Kristus. Saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman. Kita angkat anggur kita yang akan kita minum. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan ini. Baiklah saudara-saudara, kita akan berdoa dan kita akan menutup kebaktian ini. Ya, sebagai tambahan dari saya, mungkin sebelum kita tutup, kita akhiri kebaktian ini, kita persiapkan juga perpuluhan kita yang kita akan setorkan kepada bendahara, juga untuk persembahan yang telah kita siapkan untuk kita bawa atau kita langsung setorkan kepada bendahara gereja. Baiklah, kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, di mana pada
Siang hari ini Engkau ingatkan kami kembali melalui firman-Mu, di mana dalam memahami firman itu, dalam mendengarkan firman, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, serta dalam perjamuan kudus yang telah kami lakukan Tuhan. Sungguh ini mengingatkan kami kepada kami semua untuk kami terus dapat berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan seperti firman yang telah disampaikan tadi. Biarlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah juga Engkau persiapkan kami semua untuk kami dapat memulai bulan yang baru ini di dalam kasih karunia yang daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, juga kami berdoa untuk setiap jemaat Kanaan, biarlah dengan kekuatan daripada Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan juga Engkau berikan kecukupan, bahkan sampai berkelebihan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Engkau lawat setiap orang tua kami yang dalam kelemahan Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kami, akan memberikan kekuatan, bahkan penghiburan di setiap para lansia daripada orang tua kami. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa untuk Bapak Gembala. Tuhan, sungguh kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan akan menyertai di setiap langkah hidupnya Tuhan. Juga berkati untuk setiap anak-anak dan cucu-cucu, biar ada dalam kasih karunia Tuhan hari lepas hari. Juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami yang sedang mengalami pandemi yang begitu luar biasa Tuhan. Biarlah kami percaya dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan akan memimpin karena kami percaya pemerintah yang telah ada Engkau pilih untuk kami, Engkau telah tetapkan. Kami percaya hikmat daripada Tuhan akan menyertai. Juga untuk pandemi yang sedang berlangsung Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau telah memberikan berkat-berkat yang akan disediakan karena pandemi ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyediakan berkat di balik kejadian yang sangat mengerikan di negara kami ini Tuhan. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk dokter, perawat yang melakukan tugas-tugas merawat yang terpapar COVID ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, bahkan imun yang kuat untuk merawat saudara-saudara yang kami terpapar. Biarlah Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Juga untuk saudara-saudara kami yang telah ditinggalkan oleh yang terpapar oleh penyakit Tuhan, biarlah beri penghiburan, kekuatan, dan kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan dia dalam tabah menjalaninya hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Juga sebentar kami akan membawa sebagian dari berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui perpuluhan, melalui persembahan. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan, yang bisa memberi Tuhan berkati, juga yang belum sempat memberi juga Engkau berkati Tuhan. Biarlah untuk dana-dana yang dikelola oleh bendahara Tuhan, biarlah Engkau berkati, juga memakai biarlah bendahara juga Tuhan Kau berkati dengan kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan, karena Ia yang mengelola keuangan untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kasih karunia Tuhan terus ada bersama dengan kami, di mana kami dapat menjalani hari-hari di depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Baiklah saudara-saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai. Amin.